Ketika kedua kekasih ini masih berpacaran dulu, mereka sempat putus. Namun ternyata Raga hamil. Ayah Raga marah dan menuntut Farun untuk bertanggung jawab. Tanpa berpikir panjang, Farun membeli cincin dan mendatangi rumah Raga untuk mengajaknya menikah. Namun ternyata semua tak sesuai seperti yang diharapkannya. Suatu hari di masa sekarang, Anjali pulang ke rumah setelah lama berada di luar. Ia terkejut saat kepulangannya disambut oleh kedua orang tua dan seluruh keluarga besarnya. Anjali terpaksa memasang senyum dan berpura-pura bahagia. Ternyata Farun telah mengatur acara 7 bulanan kehamilan ibu pengganti tanpa berkoordinasi sedikit pun dengannya. Tindakan Farun membuat Anjali gerah dan amarahnya memuncak. Saat itu Anjali mulai menyusun balas dendamnya. Beberapa jam kemudian nenek Anjali datang. Farun langsung dimarahi dan dianggap sebagai pria yang lemah syahwat. Anggota keluarga Anjali yang lain ikut bersimpati dan memberi semangat kepada Farun agar tetap tabah. Farun yang kebingungan akhirnya menanyakan semua sikap itu kepada Anjali dengan santai. Anjali mengingatkan Farun pada ucapannya di rumah sakit dulu. Saat itu, Farun sendiri yang meminta Anjali memberitahu keluarganya bahwa mereka tidak bisa memiliki anak karena Farun yang impoten. Mendengar itu, Farun tak mampu membantah dan kalah telak. Nenek Anjali kembali muncul sambil membawa ramuan tradisional agar Farun bisa menjadi pria kuat. Ia terus mengolok dan menyinggung Farun tanpa henti. Meski begitu, acara ritual kehamilan yang melibatkan Raga dan Anjali tetap berjalan lancar. Namun Anjali merasa sangat risih melihat Farun dan Raga bermesraan di depan banyak orang. Tingkah mereka membuat Anjali semakin tidak nyaman. Malam harinya, Raga menghampiri Anjali untuk berbicara secara pribadi. Raga mengatakan bahwa Farun belum menceritakan seluruh kebenaran. Setelah mereka sempat tidak berkomunikasi, Raga ternyata pernah hamil. Ayah Raga bahkan sempat menelepon Farun dan memarahinya. Farun terkejut mendengar kabar itu. Tanpa berpikir panjang, Farun membeli cincin dan mendatangi rumah Raga. Ia berniat bertanggung jawab dan mengajak Raga menikah. Farun memang memimpikan memiliki istri dan anak. Namun kenyataan menghancurkan harapannya. Raga telah menggugurkan kandungannya. Fakta itu membuat Farun sangat marah dan kecewa. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia pergi dengan luka hati yang dalam. Setelah mendengar cerita Raga, kebencian Anjali terhadap Farun semakin besar. Keributan itu mengundang perhatian seluruh keluarga. Farun kemudian mengajak mereka pergi makan malam agar pembicaraan serius bisa dilanjutkan dengan lebih tenang. Farun berdalih bahwa ia sengaja merahasiakan soal aborsi karena merasa Anjali tidak perlu mengetahuinya. Menurutnya, informasi itu hanya akan melukai hati Anjali dan membuatnya berpikiran buruk. Farun juga memarahi Raga karena dianggap terlalu banyak bicara. "Raga, aku memang masih mencintaimu," ucap Farun. "Tapi aku lebih mencintai Anjali. Kamu hanya masa laluku." Ucapan Farun yang terdengar sok bijak justru menambah luka di hati Anjali. Kali ini Anjali dengan tegas meminta Farun menandatangani surat perceraian. Ia sudah tidak sanggup hidup bersama Farun. Anjali pun melepas cincin pernikahan mereka. Kehancuran rumah tangga Farun dan Anjali membuat Raga merasa sangat bersalah. Raga menemui Anjali dan memintanya untuk tidak bercerai. Ia takut Anjali akan menyesal